Ya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis sastra yang ada di dalam Alkitab di pertemuan yang pertama, dilanjutkan di pertemuan yang kedua. Lalu di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat apa artinya kalau kita percaya atau mendengar bahwa kitab suci itu berisi firman Tuhan, atau kalau kita mendengar Tuhan berfirman tidak secara harafiah, harus mengerti Tuhan membuka mulutnya lalu ngomong. Lalu kalau itu yang dipahami, lalu muncul pertanyaan, Tuhan ngomongnya pakai bahasa apa? Tapi yang ada adalah Allah menyatakan diri, pernyataan diri itu lewat alam dan lewat sejarah. Dan kemudian para penulis kitab suci itu mengungkapkan pernyataan diri Allah yang dia tangkap dengan menggunakan jenis-jenis sastra yang digunakan oleh manusia di zaman itu. Nah, dari keseluruhan cara Tuhan berbicara, keseluruhan cara Allah berbicara, nah, cara yang paling bisa dikatakan lengkap, jelas, itu ketika Allah menyatakan diri dalam diri Yesus. Sehingga di dalam ucapan dan tindakan yang dilakukan Yesus, kita bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kemudian berikutnya sekarang begini, dari semua jenis sastra yang ada di dalam kitab suci, itu yang paling banyak digunakan, mungkin lebih dari separuh Alkitab, itu adalah cerita. Dan kalau kita lihat cerita itu ternyata bermacam-macam. Ada cerita tentang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga bercerita. Ada cerita tentang nabi, tetapi ada juga nabi bercerita. Bapak Ibu tahu cerita misalnya Nabi Yehezkiel? Ya, tapi nabi juga bercerita. Tahu Nabi Yehezkiel pernah cerita apa? Nggak tahu. Oh, Bapak pasti langsung ingat kan kalau dibuka. Coba buka Yehezkiel 23. Pasti langsung ingat. Yehezkiel 23. Nggak usah tanya ayat, lu lihat aja, nanti udah langsung tahu. Lihat aja ayat 1, 2, 3. Yehezkiel bab 23. Udah ketemu? Udah baca aja sendiri, nggak ada yang mau baca itu. Yehezkiel 23. Baru beberapa ayat udah bilang seru kan ceritanya. Itu Nabi Yehezkiel menyampaikan cerita tentang dua orang bersaudara, namanya siapa? Ohola dan Oholiba. Nah, dia bercerita. Jadi begini, ada tokoh-tokoh yang diceritakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi kemudian di dalam cerita itu tokohnya juga bisa bercerita. Ada cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu juga bercerita. Nanti akan ketemu juga, tapi cukup dengerin saja. Itu ada cerita, tapi yang dinyanyikan. Ada cerita yang dinyanyikan. Coba buka Yesaya bab
5. Yesaya bab 5. Ini cerita tapi dibuat lagu. Kok tahu? Baca aja. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Jadi cerita terus. Lalu sampai Bapak Ibu tolong cari. Maka adililah aku penduduk Yerusalem. Ada di ayat berapa ini? Itu pemilik kebun anggur jengkel. Adililah aku dan kebun anggurku. Ayat 3. Ya, itu cerita yang dinyanyikan, tapi itu hanya untuk contoh saja. Saya ngajak Bapak Ibu untuk lihat, ternyata cerita itu macam-macam gitu ya. Dan tidak semua cerita itu harus diperlakukan. Semuanya itu adalah historis. Kalau enggak historis dianggap enggak benar. Nah, kalau bercerita tentang Daud, ada enggak di sejarah Israel? Ada, beneran. Nyari Salomo, Ahab, Ahaz yang ada di kitab Raja-Raja, itu kalau kita cari di sejarah beneran, di buku sejarah memang ada. Tapi kalau mencari anak yang hilang, kemudian domba yang hilang, kemudian bendahara yang gak jujur, cari di buku sejarah yang gak ada. Nah, ada kitab-kitab di Perjanjian Lama yang sebenarnya merupakan cerita dalam arti buatan atau sebut saja novel, tapi seringkali dianggap sejarah. Jadinya apa? Kacau. Ruth, Tobit, Yudit, Esther, kemudian Yunus, itu benar-benar novel. Tapi kalau orang membaca kitab suci seringkali, oh ini sejarah. Lalu efeknya apa? Ya aneh nanti kalau dibaca sebagai sejarah. Membaca kitab Yudit, masa Nebukadnezar dibilang Raja Asyur, padahal sebenarnya Raja apa? Ya itu masalah kan jadinya. Kemudian ada data sejarah yang salah. Kemudian membaca kitab Yudit, Bapak Ibu cari di kitab Yudit akan ketemu kota yang menjadi bahan, menjadi benteng pertahanan itu namanya kota Betulia. Cari di geografi, cari di sejarah, nggak ketemu kota namanya Betulia. Yang lain lagi membaca kitab ini Tobit. Tobit itu termasuk orang buangan yang diangkut ke bukan Babel, Asyur. Berarti tahun 722 sebelum Masehi. Dan kemudian dia hidup, kalau mengikuti kitab Tobit ya, itu hitungannya bisa 200 atau 300 tahun kalau ditotal. Tidak masuk akal. Membaca kitab ini Yunus, saya sering kali gunakan sebagai contoh. Naik kapalnya di Laut Tengah, kemudian dilepaskan dari mulut ikan, sudah dekat Babel. Padahal nggak ada jalur airnya kan. Kalau mengikuti jalurnya berarti dari Laut Tengah berarti ke arah barat, terus sampai itu kemudian sampai Afrika, belok ke kiri, ngelilingi benua Afrika, dan itu nggak masuk akal. Muter-muter. Karena apa? Yunus ada di dalam perut ikan berapa hari? 3 hari. Bapak Ibu,
Waktu SMP ikut membedah perut ikan apa? Itu sistem pencernaan. Bapak waktu belajar biologi enggak ada pembedahan. Enggak tega ya melihatnya. Dan kalau melihat pencernaan ikan, nah terus Yunus itu kalau sudah 3 hari jadi apa harusnya? Rempah. Jadi rempah kayak. Nah, itu ada hal-hal yang bisa dikatakan secara historis, biologis, fisika nggak bisa diterima. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apakah semua yang historis itu baru kita bisa percaya? Apakah kebenaran yang selama ini mempengaruhi kita itu hanya yang historis? Nanti waktu itu saya sudah ajak Bapak Ibu untuk melihat peristiwa-peristiwa sejarah dalam sejarah Indonesia kan? Dan ketika saya sebutkan peristiwa-peristiwa itu, mana yang berpengaruh untuk kehidupan Bapak Ibu? Yang mana? Pembunuhan kan, yang pembunuhan Tunggul Ametung ada ngaruhnya. Bapak Ibu pernah belajar enggak tentang perang Puputan Bayu? Bukan Margarana, Bayu. Pas belajar sejarah pada enggak belajar, enggak masuk. Enggak masuk. Banyak kan bolos ya. Jadi itu perang Puputan habis-habisan, bukan di Bali, tapi di Banyuwangi. Banyuwangi sampai Belambangan. Belambangan itu mana lagi? Nah, tapi kemudian begini, saya sebut ada banyak hal yang historis di dalam sejarah Indonesia. Tapi kemudian pengaruhnya apa untuk kita? Banyak yang nggak ada ngaruhnya. Yang nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu tahu Geger Pecinan? Bukan dari Glodok, bukan dari Glodok, dari Batavia. Sampai kemudian kenapa orang-orang Cina dikumpulkan di Glodok? Loh itu juga sejarah, historis. Saya tanya pengaruhnya apa? Ya kemudian sekarang kalau saya belanja elektronik tahun-tahun yang lalu saya ke Glodok gitu aja kan. Tapi Geger Pecinan sampai kemudian orang-orang Cina berangkat ke timur ikut melawan Belanda, ketemu sama yang dari Mataram, Mangkurat satu perang. Ngaruh? Enggak. Tapi kenapa orang-orang mengagungkan seolah-olah hanya yang historis yang dianggap benar? Ada banyak hal yang tidak historis, tapi punya pengaruh untuk kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak historis, benar-benar tidak historis, tapi punya dampak, punya pengaruh. Kenapa? Karena kebenaran yang kita pahami dan berlaku dalam kehidupan kita itu bukan hanya yang historis. Bapak Ibu sebut cerita rakyat, selain Malin Kundang sama Tangkuban Parahu. Sebut cerita rakyat. Ini Sangkuriang ya Tangkuban Parahu. Itu ceritanya gimana Keong Mas? Ceritanya gimana Keong Mas? Bawang merah, bawang putih. Itu hidupnya tahun berapa? Orang cuma Enggak ada yang bingung kan itu tahun berapa, historis apa enggak historis? Kenapa diceritakan terus? Nah, Pesannya. pesan itu tidak menyangkut kebenaran historis tapi kebenaran moral. Dan kebenaran moral itu yang punya dampak besar untuk kehidupan kita. Itu sudah pasti. Ibu punya anak laki-laki enggak? Cakep enggak? Cakep. Seorang ibu tidak akan jatuh cinta dan ingin menjadi istri dari anaknya, setampan apapun anaknya itu. Benar apa? Ini kebenaran apa? Moral, bukan historis. Dan kebenaran moral inilah yang diungkapkan dalam cerita Sangkuriang itu. Coba ingat-ingat ceritanya, yang paling gampang sebenarnya. Nah iya kan? Itu kan ibunya berusaha menolak karena tahu
Ya, itu anaknya kan. Atau ini, kalau dari Jawa Tengah, seorang perempuan tidak akan mau menikah dan menjadi istri dari seorang laki-laki yang sudah membunuh bapaknya. Bener apa enggak? Kalau sampai mau, bapakku akan bilang apa? Jadi bapaknya dibunuh sama seseorang, terus anaknya mau dinikahi sama pembunuh bapaknya. Hah? Pertanyaannya sejelas kok. Seorang perempuan tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang sudah membunuh bapak. Benar apa enggak? Benar kan? Kalau Bapak Ibu ke Candi Prambanan, tuh laki-laki perempuannya ada di dalam candi. Kan dedes. Kan dedes beda. Kalau kan dedes itu sejarah. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar cerita tentang Patung Bontowoso Loro Jongra, ya itu. Kalau kan dedes, historis benar, moral nggak benar. Historisnya benar terjadi kan ya? Itu Tunggul Ametung itu apa itu? Raja atau adipati atau apa di mana? Itu jawabannya itu Mabel. Nah kemudian dia dibunuh oleh Ken Dedes, Ken Arok, istrinya Tunggul Ametung Ken Dedes. Lalu Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung dan kemudian Ken Dedes diambil dan dijadikan istri oleh Ken Arok. Pertanyaannya itu kalau Bapak Ibu tahu cerita Ken Dedes kayak gitu, Bapak Ibu akan ini pertanyaannya, Ken Dedes itu setuju nggak dengan pembunuhan terhadap suaminya? Tandanya apa kalau dia setuju atau nggak setuju? Nah, itu kan berarti kan Dedes setuju dengan pembunuhan Tunggul Ametung karena nyatanya dia mau dia beristri. Secara moral, bapak-bapak mau punya istri kayak gitu? Kalau mau saya doakan. Kan jadi istri boyongan Pak, mau nggak mau harus dipaksain. Iya kan, kalau saya doakan bisa berubah. Ya itu Bu, secara moral aneh kan, salah kan? Membunuh laki-laki mengambil istrinya. Tapi di sisi yang lain setuju dengan pembunuhan suaminya dan mau diperistri oleh pembunuh suaminya. Historis benar, moral enggak benar. Yang lain cerita-cerita rakyat itu historisnya memang enggak ada. Bapak Ibu sampai kapanpun nggak akan tahu tahun berapa Sang Kuryang nendang perahu. Dan belajar fisika, belajar geologi sehebat apapun nggak akan ketemu teori terbentuknya gunung itu dengan tendangan. Bapak Ibu tahu tipe-tipe gunung kan? Tipe letusan gunung, terbentuknya gunung. Tapi nggak ada satupun ya dari tendangan. Historis salah, kemudian geologi ilmiah, geologi salah, tapi kebenaran moralnya itu yang mau disampaikan di situ. Dan kenapa sampai sekarang masih diceritakan? Ya karena kisah-kisah itu mengajarkan kebenaran moral. Dan kemudian kalau diteliti, saya pernah meneliti tapi penelitiannya nggak formal. Kalau begini, cerita-cerita rakyat itu sering kali menampilkan, menghadirkan situasi di dalam masyarakat yang ada ceritanya itu. Misalnya begini, kalau Sang Kuryang tadi itu kan gambaran situasi di ini masa Hindu, manusia menikah dengan anjing. Itu zaman Hindu begitu. Di India sampai sekarang masih ada. Ada yang berminat? Kalau
Bapak Ibu pergi ke Jawa Tengah mengamati cerita-cerita Jawa Tengah, Jawa Barat juga, itu sering kali ada tokoh yang tidak kelihatan tapi punya peran penting. Yang bantuin Sangkuriang bikin danau siapa? Emang benar dipakai kata jin? Nah, jin itu bukan dari Jawa, yakin kan? Enggak ada jin Jawa. Jin itu dari Arab. Iya. Hah? Boleh menyebutnya lelembut, demit, tapi nggak ada jin karena lain. Selalu atau dalam banyak cerita muncul tokoh-tokoh itu yang bikin bantu Bondowoso bikin candi, sama itu pasukan lelembut juga. Kemudian kalau ini misalnya ke Toraja, itu ada cerita tentang tangga yang sampai ke Kayangan. Dan tangganya itu udah roboh, jadinya bukit di sebelah kanan jalan kalau ke Toraja. Dalam cerita itu yang disampaikan adalah soal kakak menikah dengan adik kandung. Anak raja, kakak dan adik menikah, enggak izin sama dewa yang di Kayangan. Dewa marah, tangga dirobohkan, jadinya bukit. Bapak Ibu kenal sama Toba Bang? Toba, Samosir? Itu Toba itu bapaknya, Samosir itu anak. Dan karena bapaknya marah, bapaknya langsung ngomong, dasar anak ikan. Nah, jadi ikan. Karena ibunya Samosir itu ikan. Ikan apa? Ikan mas. Kenapa kok ceritanya ikan mas? Bapak Ibu ke Danau Toba sudah pasti akan ketemu banyak ikan mas. Cerita rakyat sekali lagi menampilkan situasi dalam masyarakat yang menceritakan itu. Nah, kemudian ada unsur yang seperti itu enggak di dalam Alkitab? Ada. Ingat Ohola dan Oholiba tadi? Apa? Jati diri mereka, profesi mereka enggak bagus. Siapa mereka dua orang itu? Kalau membaca perjanjian lama seringkali kita jengkel karena apa? Banyak kata pelacur, sundal yang muncul. Dan itu tidak mungkin tiba-tiba datang dari langit perumpamaan seperti itu. Perumpamaan itu diambil dari dunia tempat pembicara dan pendengar itu. Nah, apa maksudnya? Ya, pelacuran di Israel zaman kuno itu bukan kemudian soal lokalisasi, ada tempat begitu. Bapak Ibu bisa mengingat orang yang bernama Rahab. Ketika orang Israel mau masuk ke Kanaan, dua orang mata-mata dikirim diam-diam oleh Yosua. Lalu dua orang ini pergi ke Yeriko, dan tempat yang dia tuju adalah rumah seorang pelacur yang bernama Rahab. Dan rumah itu ada di atas tembok kota. Jelas maksudnya? Seterang itu guru-guru kebijaksanaan, Bapak Ibu, kalau membaca kitab Amsal, baca Bin Sirah, terutama Amsal ya, itu mengingatkan anak-anak muda, hati-hati kamu jangan sampai masuk ke rumah pelacur, celaka kamu nanti. Karena di kota yang ada di zaman itu, pelacuran itu hal yang memang banyak terjadi. Dan ya itu gejala yang bisa dikatakan memang ada di zaman itu. Jadi jangan heran kalau gambaran-gambaran yang ada di dalam perjanjian lama kadang menggunakan gambaran yang bisa dikatakan mungkin asing bagi kita, aneh untuk kita. Tapi nanti lain kali kita bisa diskusi lebih lanjut, karena kita balik ke ini. Kalau kita membaca cerita, ada cerita yang berkaitan dengan sejarah, tapi ada cerita yang memang dibuat. Dan cerita itu dibuat untuk menyampaikan sesuatu, bukan untuk menceritakan ini, bukan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan satu kebenaran, menyampaikan satu pesan, tapi sekali lagi pesannya itu dibungkus dengan cerita. Baik, sekarang untuk contoh, silakan Bapak Ibu, mulai dari yang gampang ya. Cari orang Samaria yang murah hati. Ya. Mulai dari yang gampang dulu. Lukas, silakan ke bab 10, mulai dari ayat 25. Sudah ketemu? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini dua hukum yang terutama itu ya. Dan ahli Taurat menjawab itu begitu. Perhatikan lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, tunggu dulu, ayat 28 dulu. Perbuatlah demikian. Perbuatlah demikiannya itu apa? Melakukan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kalau Bapak Ibu misalnya ya pakai model pendidikan di sekolah yang kita terima sampai sekarang, kalau ada pertanyaan, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawabnya, "Sesamaku adalah." Coba Bapak Ibu jawabnya enggak gitu, salah itu struktur kalimatnya. Sesamaku adalah, lalu membuat definisi. Itu kalau orang modern, orang sekarang jawabnya begitu. Tapi lihat jawaban Yesus. Pertanyaannya jelas. Siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan seterusnya. Sudah hafal? Jawabnya pakai cerita. Apakah Yesus bercerita tentang orang Samaria itu? Mau bercerita, minggu lalu ada kejadian begini. Ada orang dari Yerusalem turun mau ke Yeriko, lalu dirampok. Itu kejadiannya ada di kilometer 5. Enggak begitu. Tuhan Yesus bercerita bukan mau menceritakan apa yang terjadi, tapi dia mau menjawab pertanyaan, siapa sesamaku? Bayangkan menjawab pertanyaan siapa sesamaku, tapi dengan cerita. Ya begitu. Setelah selesai bercerita, silakan lihat ayat 36. Ini Tuhan Yesus mau menyampaikan pertanyaan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Terus pilihannya harusnya, siapakah dari antara ketiga orang ini, gitu kan ya? A. Imam, B. Lewi, C. Orang Samaria. Harusnya jawabannya cukup C gitu aja kan. Ahli Taurat itu enggak ngomong begitu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, yang Bapak Ibu tolong amati, ini Yesus menyampaikan cerita untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan siapa sesama manusia
Bisa dipahami kan? Cuma kayak gini aja kok. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke 2 Samuel bab 12. Samuel bab 12. Ketemu? Jadi udah dibaca? Kok nyarinya lah? Itunya kan? Ya, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Jadi Nathan berkata kepada Daud, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah, kemudian ayat 5. Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Daud marah dengar cerita itu. Ini berarti Daud menganggap cerita ini benar-benar terjadi kan? Kalau enggak kan nggak perlu marah. Sampai menuntut ini sudah melanggar hukum Taurat. Maka kemudian hukum Taurat harus diberlakukan. Seorang pencuri yang mencuri kambing dan kemudian sudah membunuhnya, maka dia harus menggantinya 4 kali lipat. Itu di kitab Keluaran dibilang begitu. Daud langsung mutip menggunakan hukum Taurat, ya. Tetapi kemudian lihat ke ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Maksudnya orang itu yang mana? Orang kaya yang punya banyak kambing domba sapi itu. Jadi Nathan jelas tidak berbicara tentang satu kasus perampasan seekor anak domba. Tapi ya, Nathan mau menegur Daud. Nah, kemudian baru ada penjelasannya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu.
Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepada. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 8. Telah kuberikan isi rumah Tuan Saul. Terus berikutnya ada kata apa di situ? Istri Tuhan. Jadi istri Daud itu banyak. Di sini kita lihat istri-istri Saul pun ternyata ada yang di. Dan Bapak Ibu sudah lihat belum yang Daud itu punya 6 anak sulung? Berarti sudah punya istri banyak. Masih tambah lagi ketika pindah ke Yerusalem, tambah istri, tambah selir. Nah, kok bisa melihat satu orang perempuan ya sudah punya suami, kok bisa membunuh suaminya untuk ambil istrinya? Nah, Bapak Ibu, cerita tentang perampasan anak domba tadi, kalau begitu jelaskan ya, digunakan untuk menegur Daud. Yang kamu lakukan itu seperti yang kamu katakan. Orang kaya itu tidak punya belas kasih. Dan kamu sudah mengatakan orang itu tidak punya belas kasih. Dan ternyata kamu benar-benar tidak punya belas kasih. Sekali lagi, amati cerita ini. Fungsinya terutama ya. Bukan, nggak usah nanya, ini orang kaya itu namanya siapa? Nggak ada. Dan kalau kita belajar sejarah kan harus ada nama. Gimana kalau belajar sejarah tapi nggak ada nama? Nanti cerita jadinya kan aneh. Yang paling menyenangkan waktu belajar sejarah itu kan mengingat nama dan tahun itu. Menyenangkan banget. Kenapa kok menyenangkan? Ulang-ulang terus itu. Kalau nggak senang masa diulang-ulang? Paksa. Ujung-ujungnya setelah Ulangan ya bulan. selesai semua yang diingat 17 Agustus 45, terus 28 Oktober, 10 November itu karena diulang-ulang terus. Coba peristiwa sejarah yang nggak pernah diomong-omongkan, diingat apa enggak? Cetnya dini. Janjian Linggarjati itu tanggal berapa ya? Pokoknya menjelang kemerdekaan gitu, atau sesudah? Sebelum atau sudah kemerdekaan? Nah, sekarang begini, lebih lanjut ya. Cerita yang ada di dalam Alkitab, mau cerita tentang tokoh, mau cerita seperti yang diceritakan oleh Nathan dan Yesus tadi, sebenarnya punya fungsi yang sama. Semua yang ada di dalam Alkitab, cerita, mau cerita sejarah, mau cerita perumpamaan, semuanya diceritakan, disampaikan untuk menyampaikan pesan. Bukan untuk mengajarkan dulu apa yang terjadi. Bukan dulu apa yang terjadi, tetapi mengajarkan sekarang saya harus bagaimana. Itu tujuan penulisan kitab suci, terutama bagian-bagian yang berupa ini cerita. Nah, kemudian begini. Jadi kalau kita membaca kitab suci, kalau nggak hati-hati, karena kita terbiasa waktu baca buku sejarah, Bapak Ibu dari kecil membaca buku sejarah kan, dan diajari membaca sejarah kan. Kalau membaca cerita rakyat diajari apa? Enggak diajarkan bagaimana membaca cerita rakyat. Tinggal baca aja. Dan enggak ngerti bagaimana menikmatinya bahkan.
Nah iya, yang saya tanya justru ini. Kalau membaca sejarah, baca sejarahnya detail. Kalau di sekolah, pelajaran apa yang ada cerita rakyat? Ya sejarah, padahal sejarah. Dulu SD-nya di mana? Sejarah. Hanya sedikit pelajaran yang berkaitan dengan cerita rakyat, padahal kebijaksanaan, kemudian ilmu tentang hidup itu sebenarnya disampaikan turun temurun lewat cerita-cerita rakyat, tapi malah nggak diajarkan. Tapi dari SD sampai SMA kita belajar ini sejarah, sehingga ketika orang membaca kitab suci yang dipikirkan ngomongnya dulu gitu. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang membaca kitab suci, tujuan yang sebenarnya apa? Pertanyaannya sederhana saja. Sekarang saya harus bagaimana? Itu kalau bicara tentang ini cerita-cerita. Nanti di lain kesempatan Bapak Ibu juga akan melihat dalam peristiwa-peristiwa, dalam cerita-cerita yang diceritakan di dalam kitab suci. Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat Tuhan itu seperti apa dan kemudian apa yang dikehendaki. Tetap saja ujungnya, terus sekarang saya harus bagaimana? Saya kenal Tuhan. Yang kedua, saya hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh sebut saja cerita mana saja. Bapak Ibu akan menemukan ini yang harus dipelajari. Di ini hari-hari ya, sudah bulan-bulan ini saya membaca ulang Perjanjian Lama. Saya baca cerita-ceritanya, saya tulis, dan kemudian saya sampaikan di konten di YouTube. Tujuannya untuk apa? Ya saya membaca. Lalu setelah membaca, saya senang, saya menceritakan, saya tulis, saya sampaikan di video di channel YouTube. Jadi bukan Bapak Ibu, saya tidak menyampaikan teori-teori karena saya sendiri mengerjakan. Dan mengerjakannya bukan seminggu 2 minggu yang lalu. Nah kemudian sekarang begini, untuk contoh dulu ya, untuk contoh Bapak Ibu ingin cerita apa kalau membaca kitab suci? Cerita mana di kitab suci yang Bapak Ibu paling senang? Senang semua, saya sebutnya nggak pernah dibaca nanti. Yang cerita, Amsal bukan cerita. Kita Simpson gitu ya. Simpson atau Samson? Coba dibuka teks, dibuka ceritanya. Itu ada di kitab apa? Lihat di kitab Hakim-Hakim. Ceritanya panjang. Lihat aja Samson atau Simpson. Dari bab 13 sampai bab 16. Hakim bab 13. Samson Betawi. Simpson ya. Nah itu kalau Bapak Ibu dengar atau ingat nama Samson itu Bapak Ibu dengarnya dari mana? Kapan? Nah iya itu jangan itu Samson pertama itu. Nah sekarang
ini kalau saya ceritakan dibaca panjang ya, bab 13, 14, 13 sampai 16. Yang paling mencolok kalau Bapak Ibu mendengar nama Simson, apanya? Kuatan. Kenapa kok dia kuat? Rambutnya panjang kan? Kenapa dia kok rambutnya panjang? Iya, kenapa rambutnya panjang? Kok bisa nyatanya dipotong sama diri lagi? Nah, itu sekarang nih kan ini Bapak Ibu kenalan dulu sama Pak Manoah. Manoah itu bapaknya. Ya. Gini aja dulu, ke ayat 6, 13 ayat 6 ya. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepada, tetapi ia berkata kepada, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu menjadi seorang nazir Allah. Itu loh ya, kalau laki-laki senang sama perempuan itu. Oh. Itu naksir orang. Silahkan membuka bilangan bab 6. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kenapa Yesus rambutnya panjang, terus ada yang jawab belum ada tukang cukur, itu sudah bisa dipastikan ya, salah dan nggak membaca bilangan bab 6. Bilangan bab 6. Cari di situ keterangan tentang orang nazir. Nazar itu kata yang diucapkan kepada Tuhan. Nazir itu orang. Ya, ya. Jadi begini, bukan juga orangnya, tapi contoh yang lebih jelas itu nanti Bapak Ibu kenal sama Ibu Hana, itu mamanya Samuel. Kalau Tuhan memberi aku seorang anak laki-laki, maka anakku ini untuk Tuhan seumur hidup. Nah, ibunya bernazar, anaknya jadi anak nazir. Oh. Jadi orang yang, entah lebih tepatnya gimana itunya, orang yang dinazarkan, Dipersembahkan ya. Nah, tunggu dulu. Jadi Samuel itu orang yang itu dia lahir karena nazar ibu. Lalu anak ini dipersembahkan kepada Tuhan seumur hidup. Dan seperti Simpson, Samuel itu juga nggak potong rambut. Ini saya bukan sekedar bicara, itu ada di 1 Samuel bab 2. Jadi kemudian orang nazir ya bisa menunjuk kepada orang yang bernazar kalau itu menyangkut dirinya. Orang yang bernazar, orang nazir itu orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan begitu pemahaman. Bisa jadi ibunya mengkhususkan anaknya untuk Tuhan. Bisa jadi saya orang yang bersangkutan mengkhususkan diri saya untuk Tuhan. Tapi dua-duanya disebut orang nazir.
kasih. Nah dalam kisah Samuel, kita Simpson ini tadi, malaikat Tuhan pesan kepada ini ibu, calon ibunya Simpson ini ya. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anakmu nanti akan menjadi orang Nazir. Nah, salah satu kalau membaca kitab Bilangan bab 6 tadi, Nazir itu orang yang bernazar, orang Nazir itu urusannya dilarang untuk potong rambut. Kemudian kedua, nggak menyentuh, nggak minum minuman keras. Dan kemudian Bapak Ibu lihat, ini Simpson harus dipahami sebagai orang Nazir ini tadi. Maka rambutnya panjang. Nah, kemudian berikutnya kalau membaca kisah Simpson, lihat bab 14 ayat 19. Saya beri contoh saja. Kalau membaca kisah Simpson, lalu kita mau belajar apa? Bab 14 lihat ke ayat 19. Bab 14 ayat 19. Maka sudah ketemu, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang telah memberi jawab teka-teki. Orang kalau dipenuhi roh Tuhan jadinya kayak gini. Nah, kemudian nanti cerita akan menjadi lebih seru, tetapi kemudian satu hal yang jelas kita belajar dari Simpson yang bernazar, Simpson yang orang Nazir tadi ya. Orang Nazir dalam kisah Simpson itu digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan Israel. Kalau Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak akan sudah lakukan pekerjaan. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku cuma mau tahu hasilnya. Nggak begitu. Lihat yang 14:19 tadi. Ketika ini waktu itu orang Israel diganggu, dijajah oleh orang Filistin. Simpson dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin. Simpson menjadi orang yang dikhususkan untuk Allah. Untuk apa? Menyelamatkan. Dan karena tugas penyelamatannya itu, maka Simpson disertai oleh Tuhan dengan rohnya. Dan dengan disertai oleh roh Tuhan ini, maka kemudian Simpson menjadi sangat kuat dan bisa melakukan pembebasan. Oh, ini sekali lagi, ini bukan soal cerita dulu ada kejadian begitu. Ya enggak apa-apa berpikir begitu, tapi belum selesai. Terus sekarang apa yang dikehendaki Tuhan dengan kisah Simpson? Apa yang mau ditunjukkan, mau disampaikan oleh Tuhan berkaitan dengan kisah Simpson? Bapak Ibu sudah terima roh Tuhan atau belum? Sudah. Kemudian Bapak Ibu sudah dapat tugas dari Tuhan atau belum? Sudah. Kan diutus tiap. Waktu terima krisma, terima penguatan, dikasih tugas apa? Pak Agustan. Kau yang terima Pak Krisma, Pak Agustan doang. Ya udah, sudah pernah ikut misa atau belum? Sudah. Tetap selesai Di diutus. akhir misa, Romo bilang apa? Ya. Pernah nanya enggak itu saya diutus ngapain sih? Enggak pernah nanya belum?
Nggak pernah nanya, ya andaikan tahu kan. Tapi waktu itu pengutusannya serius gak sih? Serius kan ya? Yang diutus itu dengerinnya serius apa enggak? Kadang-kadang juga buru-buru pulang. Gak serius. Kalau saya serius mendengarkannya, berarti saya serius juga mengerjakannya. Saya tahu, tadi diutus apa tadi? Diutus apa? Mewartakan kabar bergembira. Kalau saya mendengarkannya serius, berarti saya mengerjakannya apa? Serius. Nah, ketika Tuhan memberi tugas itu, apakah Tuhan cuma kerjakan, kamu kerjakan syukur enggak ya udah? Enggak. Lihat, ingat lagi, Roh Tuhan sudah dicurahkan kepada aku. Kalau aku diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan menyertai, menolong dengan Roh-Nya. Kenapa? Loh, Bapak tidak merasa dikhususkan untuk Tuhan kan? Bapak ikut Yesus sudah berapa lama gitu ya? Apa artinya ikut Yesus? Sudah pernah ngomong aku ini hamba Tuhan atau belum? Serius gak ngomongnya itu? Itu benar yang saya tanya jadinya. Kalau saya memang hamba Tuhan, kalau saya memang hamba Tuhan, yang harusnya nurut itu saya nurut Tuhan atau Tuhan nurut saya? Kapan harus nurut Tuhan? Sudah jelas kan? Jadi semuanya menjadi orang nazir. Sudah, mulai sekarang jangan potong rambut lagi. Gagasan pemahaman tentang orang nazir di perjanjian lama, ya, yang nggak pernah kita diskusikan, itu ternyata spiritualitasnya, semangatnya harus hidup di antara orang-orang yang mengikuti Yesus. Yesus saja orang nazir. Yesus kan orang nazir. Rambutnya aja panjang. Saya ngomong Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau mendengar Yesus orang Nazaret, itu bisa berarti Yesus dari kampung Nazaret. Juga bisa diterjemahkan Yesus orang Nazir. Nazaret. Itu bukan mengada-ada, memang begitu. Kok ngada-ngada, ini bukan. Yesus disertai Roh Allah. Ya begitu. Tapi udah waktunya kita istirahat dulu.